Cegieo! Yo, what's up para penikmat Dupa Nusantara. Bertemu lagi kita di Dupapedia. Hidupkan Dupa, nyalakan bahagia. Petau! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, om swastiastu. Semoga kita semua menemukan jalan yang tenang untuk berbahagia, damai, dan terbebaskan. Sedap! Ngomong-ngomong bebas nih. Kita kan sudah ngelewatin tuh peringatan 17 Agustus tahun 45. Merdeka, merdeka, merdeka. Kalau bisa merdekanya nggak di mulut doang. Dirasakan, kan? Yang merasakan kan kita sendiri. Makanya jujur. Kalau nggak jujur, ya takut terus, cemas, khawatir, ya macam-macam yang mengikat kita sehingga kita tidak bebas. Nah itu dia, ini asik. Nah kalau kita ngomong bebas ini nih ada kaitan sama dupe nanti yang akan saya review ya. Saya akan mereview dupe saya sendiri. Dupa yang di launching sama Dupopedia ini sudah lama ya bercokol ya di dunia persilatan Dupa Nusantara. Saya cukup asik menyebutnya karena apa ya, ini dia aromanya tuh bisa variasi yang keren gitu loh, bisa berkelana gitu loh kan, imajinasinya kita luas gitu tanpa batas. Untuk teman-teman yang masih belum merasa bebas, jangan khawatir. Itu ada proses ya. Kita punya jalan yang berbeda, waktu yang berbeda. Jalani aja, lakukan saja yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan jangan terlalu banyak deh lihat kanan kiri terus kita ngebandingin sama orang lain sehingga kita tidak bebas. Kita selalu takut, kita selalu khawatir, kita selalu merasa cemas. Mengapa kita menjadi terbelakang, mungkin kita merasa tidak bisa ngikutin, kita tidak bisa menyesuaikan diri. Nah ini yang perlu kita sadari ya, kita benar-benar kita lihat ya dari dalam kita, dari dalam diri kita, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan baik sehingga kita bisa lebih tenang gitu loh. Apa yang bisa kita keluarkan dari potensi kita sehingga kita bisa lebih tenang. Tidak ada yang bisa mengejar kita, tidak ada yang bisa membuat kita khawatirnya berlebihan. Nah ini saya ambil garis bawah berlebihan ya. Khawatir tuh sebenarnya khawatir, cemas, takut itu tuh kan parameter ya, parameter yang dilahirkan, diciptakan oleh pikiran kita untuk melindungi diri kita, ya kan, untuk menjaga diri kita agar kita bisa survive gitu loh di kehidupan ini. Nah, permasalahannya adalah kita terlalu fokusnya terlalu beratnya tuh di pikiran kita. Kita terlalu melepaskan gitu loh, seperti kayak seorang nahkoda yang terlalu melepas semua tanggung jawabnya ke kapal itu, sehingga dia akan berjalan sendiri, padahal nakoda itu gunanya adalah untuk mengatur arahnya kapal. Nah ini dia yang menjadi pembelajaran buat kita bersama. Kalau kita bisa mengendalikan diri kita bisa menyadari apa yang sedang kita lakukan, kita akan bisa lebih tenang. Itu dia kuncinya. Kita menyadari apa yang sedang kita lakukan, itu akan menjadi tolak ukur yang baik untuk bisa kita menjalaninya dengan tenang. Tanpa basa-basi akan kita kupas ya. Teteng, haha. Dupa oleh Seri Cendana. Ini asik. Tuh, asik. Dupa oleh Seri Cendana. Bisa teman-teman perhatikan nih. Ini yang aromanya yang mawar sama geranium ya. Tuh. Aroma ini aroma olesan. Jadi base powdernya ini kan dupa oles ya. Jadi base powdernya itu cendana, kayu cendana. Kemudian setelah itu kita olesi dengan aroma yang berbahan dasar air mawar dan geranium ini. Jadi dia maksimalnya 2. Ini kita tetap menggunakan konsepnya, ada top note, ada middle note, ada base note-nya. Jadi dia tiga lapisan, 3 layer di aroma itu sehingga dia bisa bergerak harmonis ya. Dia bisa mengeluarkan karya yang asik gitu loh, kita nikmati. Ini dupa oles, dia berbahan dasar air. Ya.
Dan dia masih tetap dia punya nih best before ya, expired date-nya. Jadi ini dibuat kurang lebih ya 7 bulanan lah, 7 bulanan dia bisa bertahan dengan aroma yang seperti ini. Tapi setelah itu mungkin dia akan diganggu oleh aroma jamur segala macam. Saya sengaja gitu loh, membuat dia agar dia memang layak gitu loh ditumbuhi sama organisme lain nanti gitu loh. Bahkan kan ada teman-teman yang ngerasa dirugikan gitu loh adanya jamur kan. Ya buktinya kan ada di video yang sebelumnya ada teman-teman yang pengen banget tahu gimana sih cara menghilangkan jamur. Ya itu sebenarnya nggak salah juga kan, karena orientasinya di bagaimana supaya dupo itu bisa bertahan lama gitu loh. Dia bisa menyimpannya lama, dia bisa menjualnya lagi nanti dengan kualitasnya bisa tetap ya, bisa kualitinya bisa sama. Nah, kalau saya sih apa adanya aja gitu loh, karena memang saya membuatnya memang bahan dasarnya air dan di situ ada mineralnya. Ya saya memang membuat aroma itu kan harus ada mineral, kemudian ada aromanya, kemudian di situ juga ada media kayu ya kan. Media kayunya itu juga kaya mineral ya. Jadi dia pasti akan hidup organisme gitu loh. Jadi ya memang saya akan tampilkan apa adanya dan saya sudah tidak berusaha lagi untuk menutup-nutupi atau untuk berusaha untuk merekayasa agar dia bisa mempunyai umur yang panjang. Saya sudah tidak di situ lagi titiknya saya, sehingga teman-teman yang merasakan dupa ini pun akan bisa menikmati benefit dari aroma itu dengan saya tidak melihat lagi ini mengganggu kesehatan apa enggak. Benefitnya itu memang benar-benar pure aja gitu. Jadi memang dia apa yang dia rasakan tuh ya bukan ada tambahan-tambahan lagi bahan-bahan yang memang gunanya itu untuk merekayasa kehidupannya si ini. Dan perlu kita pahami bersama ya teman-teman, ini kan ya kalau kita ngomong jujur lah, ini kan bangke ya, yang kita jual kan bangke secara tanda kutip ya kita ngomong. Bahwa ada orang yang pengen dia diperhalusnya gitu lah, bahwa ini adalah pohon yang sudah dimatikan, tanaman yang sudah dimatikan, bunga yang sudah diambil, ininya kan itu bangke ya, kita bisa sebut itu bangke. Ya maaf bahasa saya mungkin agak vulgar, tapi saya cuma pengen konsepnya saya pengen saya utarakan di sini adalah apapun itu ya, itu kan adalah sisa dari kehidupan, ya, sisa dari kehidupan yang lain gitu loh. Jadi kehidupan itu yang sebenarnya memang membuat ada salah satu dari bagiannya dia, bagiannya mereka itu kita gunakan gitu loh kan. Bangke itu bekas dari tubuhnya, bekas dari batangnya, bekas dari daunnya, bekas dari akarnya, itu yang kita gunakan untuk kita manfaatkan gitu loh untuk kehidupan kita. Dan memang perlu kita akui bahwa itu memang barang bekas gitu loh ya. Jadi kalau yang namanya kita ngomong barang bekas ya, jadi kita istilahnya ya kebetulan persepsinya kita sama. Nih kalau saya bilang nih ada aroma mawar sama geranium kan dia aromanya harum ya. Jadi kebetulan persepsi kita bahwa itu tuh harum. Dan tidak menutup kemungkinan ada teman-teman yang melihat itu tidak asik. Padahal itu harum. Makanya saya suka sekali dengan yang namanya seni aroma ini karena dia cukup jujur untuk mengekspresikan. Saya tidak pernah tersinggung ya ketika ada orang yang nyoba dupo buatannya Dupopedia terus kemudian bilang kok gak enak ya. Fine, wajar karena kebetulan persepsinya yang muncul dari memori dari yang mungkin dia ciptakan dari pengalaman masa lalunya dari segala macam itu sesuatu yang menjengkelkan gitu. Sebut saja misalnya contoh gitu, dia lagi sedang berbunga-bunga gitu kan, dia pengen nembak cewek misalnya kan, dia nembak pasangan, pengen jadi pasangannya gitu kan, dia bawa bunga gitu kan, bunga mawar yang indah gitu ya kan udah banyak dong kan bikin itu kan, bikin buket gitu ya kan sih, bikin buket bawa bunga, dia cium, ini harum sekali, terus kemudian dia nyatakanlah cintanya, maaf dikata nih, ditolak cintanya men, kan remuk hatinya. Dan secara nggak sengaja itu di-anchoring peristiwa sakit hati remuknya itu di-anchoring melalui aroma mawar. Jadi ketika dia cium aroma mawar, dia bawaannya jengkel, ulek-ulek, taunya mual. Begitu, jadi efeknya bisa macam-macam. Ya kan, ada orang cium kemenyan juga yang ada yang merasa kok damai, rasanya kok tenang. Tiba-tiba ada yang begitu misalnya kan, dia ngerasa mual. It's fine. Ternyata dengan dia mencium aroma kemenyan itu
caranya dia untuk mendetoksifikasi tubuhnya kan. Terus kita nggak ngerti. Jadi ini saya pikir itu aromanya cukup jujur ya. Kalau kita ngomong aroma yang bisa mengekspresikan hal yang jujur itu, ya kita buatnya dengan cara yang niat yang asik juga. Jadi niatnya tidak merekayasa, niatnya tidak membuat yang sesuatu yang bisa pokoknya cuannya asik, cuannya wow, enggak. Cukup lempeng aja gitu. Jadi memang apa yang kita niatkan itu dia akan menghasilkan sesuatu yang asik juga gitu loh kan. Anda niatnya gimana, ya hasilnya juga pasti akan gimana gitu kan. Anda niatnya entahlah, kalau kita ngomong negatif positif kan itu kan hal yang sangat relatif sekali. Jadi Anda mau niatnya apa gitu. Nah, kita kembali lagi di Dupa Oles Cendana. Kita buka. Kita coba buka. Seperti apa sih isinya? Karena ada beberapa teman-teman yang ya nanya gitu deh, Pak, buka Pak kalau memang walaupun itu dupa sendiri. Ya karena saya juga pikir logika sebenarnya gini, dupa sendiri gitu loh, lu ngapain saya review? Kan saya udah tahu. Tapi ini demi memenuhi keinginan teman-teman ya. Makanya itu teman-temannya saya selalu ngupas itu pasti beberapa dupa yang lain gitu loh. Karena saya kepo dan ujung-ujungnya karena saya cukup jujur ngungkapinnya gitu, saya tidak pengen nutupin. Ujung-ujungnya saya nyari musuh katanya. Lo kok jelek-jelekin dupu orang gitu? Enggak, men. Intinya saya cuma pengen jalanin hobi gitu loh, ngocehnya dapat, terus saya dapat nyicip dupu orang juga dapat gitu, sekalian aja saya share gitu loh ke pengalaman saya ini ke teman-teman melalui YouTube ini. Tentunya diterima itu seperti kayak nyari musuh ya, mohon maaf, mohon maaf. Makanya saya akan berusaha untuk di sini nih saya berusaha untuk merekayasa ya. Ya kadang-kadang gini. Untuk kita bisa bersosialisasi ya kan, jadi orang sosialita gitu ya. Kita harus bisa berbohong gitu. Kalau lu jelek ya lu ngomongin aja bagus gitu kan. Tapi kan be yourself lah. Sebenarnya sih be yourself sih, cuman ya ini agak kontradiktif sih kalau saya lihat ya kan. Lu mau ngomongin jujur juga orang gimana gitu kan. Tapi sebenarnya ya kalau kita mau lebih menelusuri lebih dalam ya kan. Nah, ini kalau orang-orang yang mau jadi memang benar-benar jujur, memang dia bisa jadi cermin yang baik, ya lu bersihin cermin lu gitu. Lu bener-bener pure, lu nggak perlu kasih model macam-macam sehingga orang terlihat ganteng. Ya kan, di cermin itu lu nggak perlu bisa dilukis itu kumis terus kita cocok-cocokin kayak filter yang ada di media sosial kan, filter yang ada di kamera tuh juga kan ada tuh yang bentuk-bentuk kacamata. Nah, itu tuh kita tambahin embel-embel di diri kita sehingga orang pas ngelihat ketika dia bertindak tanduk, dia kan sebenarnya perlu refleksi yang murni ya kan, pure reflection kan, sehingga dia bisa tahu, oh gue kurangnya di sini. Tapi kalau ada temen yang sedang lagi curhat nih, dia ngomong sama kita, terus kita berusaha untuk nutupin agar dia terkesan biar dia seneng, itu sebenarnya kayak menjerumuskan ini sih, kayak kita dorong teman kita ke jurang gak sih ya, yang pantasnya kita bilang kayaknya nggak cocok dulu kayak gitu, kita bilang keren, itu menjerumuskan kan, beneran. Itu sama kayak lu pasangin kumis gitu loh, di filter di medsos gitu, terus orang ada yang cocok, gue punya kumis, gue punya jambang gitu kan, gue cantik, lo terlihat cantik, padahal lo kenyataannya kan ya kan gitu. Jadi kalau bisa tuh kita berusaha untuk jadi cermin yang bersih gitu, yang bening gitu, sehingga kalau teman-teman yang sedang berkomunikasi dengan kita, sedang bercakap-cakap gitu, atau sedang dia memang pengen tukar pikiran, dia dapat banget refleksi dari refleksi dirinya di diri kita, dapat banget gitu. Ya tambahan sedikit sih. jadi ya plus minus kalau kita ngomong jujur. Tapi itu tergantung sikon aja sih ya. Kalau seandainya kita ngerasa nggak cocok, mungkin bisa diem aja kali ya. Diem aja, atau mungkin ngangguk kayak senyum kecut gitu, boleh lah kan. Temen juga akan ngerasa, oh ya ternyata gue nggak pantas ya, nggak perlu kita omongin jelek juga, dia kan pasti tahu diri. Yang tahu diri, yang enggak ya sudahlah. Ya kan. Nah nih isinya banyak ya. Ini kita ngomong 1 kilo ya, ngomong 1 kilo isinya banyak ya. Coba kita keluarkan satu. Gimana sih aromanya mawar geranium itu? Ya kan? Ini
pertama kali ngeracik sampai saya saat ini nih, di tahun ini, di saat ini saya mencoba menikmatinya, masih ya, cinta pertama tuh masih ada. Ya, tidak berubah. Kamu tidak berubah loh, yang sedap. Aku tetap setia padamu. Ini hidupnya mungkin kurang lebih sejaman ya, sejaman tergantung ya. Ini angin begini ya sejaman lah, sejaman kurang jadinya nih karena anginnya kenceng. Tapi asik loh angin ini, kebetulan gudang saya ini kan terbuka banget ya, jadi suara-suara apapun bisa masuk ya kan. Memang benar-benar kita berusaha menampung aspirasi rakyat lah. Ini kalau bisa jadi rumah DPR lah ini. Karena benar-benar terbuka. Saya terbuka loh, saya membuka hati saya membuka ruang semua yang ada di sekitar saya untuk bisa mampir, monggo mampir. Teman-teman yang mau mampir ke kapal, silakan. Kita ngobrol-ngobrol tentang dupa. Saya punya banyak sampel dupa yang siap dieksekusi ya, eksekusi bersama. Kita dupakan rame-rame, kita nikmati seperti apa asiknya dupa itu. Sedap. Ya, ini bakaran pertamanya masih dia berusaha untuk menyesuaikan diri ya kan. Ya, dia berusaha untuk memasukkan semua potensinya di sini nih kan. Ya, tuh dia berusaha untuk coba bakar. Ini masih bakarannya arangnya dia. Terus kemudian pelan-pelan dia masuk meresap ke temannya yang sudah ada kalornya. Adem, Bang. Kebayang gak sih kayak celotehnya anak gitu, dia lagi cerita gitu. Kadang-kadang kita bisa menitikan air mata, kita bisa menitikan air matanya juga, air mata bahagia gitu. Jadi kalau udah nangis begini ya lepasin aja gitu. Kebetulan saya orang feeling ya, jadi ini dia lagi cerita gitu, lagi cerita betapa senangnya dia bisa menemani. Dia siap menemani siapapun, dia siap menemani. Dan efeknya bisa macam-macam. Kita bisa tertawa, kita bisa ya seperti saya ini, kita seneng ya, saking senengnya dia. Gimana sih ada titik senengnya tuh bisa nitikin air mata gitu, ngelihat anak kita tuh lagi bahagia gitu kan. Gimana rasanya tuh? Senang banget gitu. Bukan sedih. Bukan sedihnya sakit hati, bukan, tapi saking senengnya gitu. Wow. Dia lagi cerita nih, dia terus cerita. Enak. Jadi saya sih menyarankan untuk teman-teman yang memang pengen meditasi, pengen kontemplasi, pengen jeda, pengen duduk tenang, pengen melakukan perjalanan ke dalam. Ini bisa jadi teman yang cukup mendamaikan. Bener. Saya rekomendasi ini. Ya. It's good. Ini enak. Ini keren. Saya suka. Ya. Oke. Oh ya, ini panjangnya 32 cm. Jadi dia cukup bisa ya agak lama ya, bisa menemani kita untuk apapun kebutuhannya kita ya. Apapun kebutuhan kita. Rilisnya asik gitu loh, bener. Rilis tuh asik. Gini, ketika kita menerima sesuatu hadir, ada sesuatu yang di luar diri kita tuh hadir, let it go, lepasin lagi gitu loh. Entah itu senang, entah itu sedih. Rilisnya asik. Persis kayak salah satu senior saya pernah cerita gitu. Itu tuh kayak kentut gitu loh kan. Bahkan mungkin lebih kasar ya, kayak ya itu ya, BAB yang dilakukan pagi hari. Mohon maaf nih bahasa saya agak santuy sedikit ya. Tapi itu persis kayak gitu. Itu rilis itu tuh ikhlas, ikhlas. Lu nggak usah pikirin itu kentut gua gitu, nggak usah lu pikirin, lu lepasin aja. Bila perlu lu sembunyi dong ya kan, santuy aja gitu ya kan, buangnya ya kan.
Nggak usah lu tunjukin gitu kan, lu rilis aja gitu. Ya kalau bisa ya gitu kan, ya maafkan saya ketika saya nunjukin yang tadi itu, ya itu spontanitas uhui itu. Ya kan, ya kalau memang lagi sedih, sedih, habis itu udah selesai gitu. Kalau lagi marah, marah, habis itu udah selesai gitu. Nah, kalau bisa sih dampak itu tuh kita kurangi sehingga orang juga tidak ikut merasakan apa yang kita rasakan juga. Karena kan nggak perlu ngapain, orang juga harus ngerasakan kita lagi emosi, orang juga merasakan dak-dikduknya gitu kan, nggak perlu juga. Nah, yang penting kan kita juga berusaha untuk meningkatkan vibrasi yang ada di diri kita dengan vibrasi semesta itu, ya harusnya bisa kita attune ya kan, kita bisa ya minimal sama lah gitu kan, jadi enak, jadi bahasanya sama, bahasanya universal, sehingga tidak kita tidak akan ada lagi ego gitu, nggak ada lagi ya ini saya, oh ini buatan saya gitu, ini ya persis kayak tadi kan di awal kan masih tuh ego saya juga masih nyengkrem gitu di pikiran kan, tek gitu kan, ini buatan saya, padahal ini kan sebenarnya kan dia ngalir aja nih di saya, kebetulan dia ngalir di saya, dan ya saya merasa beruntung aja bisa menikmati ini gitu. Saya juga berharap teman-teman ada yang punya kesempatan yang sama untuk menikmati dupa ini kan, dupa apa saja yang memang dibuat, dupa apa saja loh, saya tekankan di sini, dupa apa saja yang dibuat dengan niat yang tulus, dengan niat yang baik, dengan niat yang nggak neko-neko gitu, yang apa adanya, dia akan diterima secara alami, secara natural oleh individu yang memang mau membuka pintunya, membuka pintu hatinya itu dengan lapang dada gitu kan, dia bisa menerima akses itu, sehingga kayak saklar gitu loh, klek gitu, hidup dia potensi untuk menenangkan, potensi untuk mendamaikan, dan itu yang kita butuhkan sebenarnya. Tenang itu yang kita butuhkan, ya, kalem itu yang kita butuhkan. Nah, ini ada sedikit kerancuan, kadang-kadang orang kalem itu dipersepsikan dengan pelan gitu kan, pelan gitu, terutama di jalan ya kan. Kalau bisa sih pelan boleh ya, itu kan, oh ini kan kecepatan saya pak, ya fine, itu nggak salah. Cuma gini, pelannya tuh lu sadar diri gitu loh. Pelan tuh jangan di kanan. Kalau kita nyetir mobil ya, motor juga, lu jangan di tengah-tengah. Ngapain lu nyusahin orang kayak gitu ya kan? Mau santuy lu jalan sore gitu kan, santuy lu sambil lambai-lambai kayak mau karnaval di jalan ya kan, lu jangan di tengah gitu loh, pinggir gitu kan, di jalan ada jalan kiri namanya ya kan? Jalan tuh di bawah 20 km per jam itu kan gak asik. Apa sih, ada orang yang punya kebutuhannya macam-macam di jalan coy gitu kan, itu dia yang membangkitkan orang untuk Nah, tapi saya agak sudah bisa mulai mengendalikan diri saya ya kan. Kadang-kadang orang kan akan menerjemahkan belnya kita tuh seperti apa kan, nggak tahu, karena cuma bel man, ini syarat, orang nggak tahu petir gitu, mungkin dia marah atau mungkin dia kepencetnya ke ini kan, terlalu lama dia mencetnya kan, dia nggak sengaja, atau juga memang klakson yang ngeheng gitu kan, pas dia pencet sekali tutup terus orang lihat kayaknya lagi emosi nih. Makanya kita coba mencernanya dengan tenang harusnya ya kan. Misalnya di lampu merah gitu, cit gitu gak berhenti. Lampu merah udah baru sedetik lo ada tik hijau gitu, udah ada yang ngebel. Ngapain sih cuk? Belum sedetik loh. Aduh, maafkan temanmu ini. Aduh, orang mau belok kan dia perlu awang ancang-ancang gitu kan, mau masuk. Ada orang mau dari jalan gede nih mau masuk ke jalan kecil gitu kan, kita harus agak ancang-ancang lah, pelan, ngebel. Maksudnya apa coba? Sudah, itu kan kebiasaanmu ya. Tapi saya cuma pengen kasih tahu aja, ini ada cermin nih, kebetulan saya cerminnya. Ada yang begitu tuh orang jadi akan berkonotasinya bisa macem-macem cuy, ya kan? Kalau orangnya emosian, perutnya pendek itu, keluar itu dari mobil itu. Kalau nggak dicopotin banmu satu-satu itu.
ada. Hai ya. Ini kembali ke tadi ya. Kalau kita ngomong tenang, kalem itu tidak semua identiknya dengan pelan. Ini lagi saya pernah baca, agak bukan lucu sih ya. Tapi itu kan terserah ya, teman-teman bisa mempersepsikannya dengan cara yang berbeda. Kalau ada orang yang lagi cerita gitu di media sosial, dia tulis gitu, ada seorang guru Zen sedang mengajarkan murid-muridnya di lantai 8 gitu kan, ada gedung lantai 8. Tiba-tiba ada gempa gitu. Muridnya semua panik keluar. Dianya guru Zennya dengan tenang gitu, duduk. Boleh sih, santuy sih, asik gitu bacanya itu. Tapi kalau secara kenyataannya itu murid-murid pasti mikir, ngehe nih guru nih nyusahin orang aja, lu kenapa diam di situ tuh? Yang ada dia pasti akan nolong kan. Aduh, ini nih artinya terus, atau mungkin gini ya, dia nggak diam, dia jalannya pelan santuy. Sambil ada iringan lagu. Men, gempa. Lu berusaha menjadi manusialah yang sebenarnya gitu deh. Sejatinya manusia itu kan kita dilengkapi dengan banyak sel nih. Kan kita punya jutaan lah, kita ngomongin jutaan miliaran sel nih ya tubuh kita. Itu tuh sel-sel itu tuh bekerja terus setiap hari. Anda sadari atau tidak sadari, dia terus bekerja. Dia bekerja tuh apa? Untuk survive gitu loh. Nah, kalau Anda berjalan sepelan itu, apalagi di jalan tol, Anda nyebrang sepelan itu, yang ada Anda sedang menjerumuskan diri Anda sendiri itu ke jurang gitu kan. Ya kan, Anda mencelakakan diri Anda sendiri. Jadi memang sih run with your speed gitu kan, berjalan dengan kecepatanmu, tapi ya Anda lihat-lihatlah, Anda tuh bukan di hutan gitu kan, Anda tuh berada di tempat yang banyak orang juga yang punya kecepatan relatif. Ya makanya pantengin yang bener gitu loh. Kalau memang mau pelan tuh ya mbok ya di lapangan bola gitu sekalian, kan Anda belajar naik mobil gitu kan, atau belajar naik motor pelan, boleh lah gitu kan, pelan, jalan tol pelan, jalan yang bebas hambatan tuh Anda pelan. Aduh. Itu pun tidak berada di tempat yang tepat itu loh, kan semua isi perut itu langsung naik ke kelihatnya gitu kan. Terus ada lagi nih, suatu ketika nih saya di jalan ya, di jalannya suatu ketika saya entah kenapa di jalannya pelan ya kan, mobilnya lumayan asik ya kan, lumayan asik. Dia kasih lah lampu yang segambreng gitu, kayak pasar malam gitu lampunya. Wih, pas saya lihat dari samping, lampunya mencolok banget. Ini kan sebenarnya dia membahayakan dirinya sendiri. Lo nggak nyadar ya, ada orang silau itu dia bisa akan kalut loh. Ada orang kalau silau dia kalut gitu loh. Dia akan bergerak secara gak sadar. Dia mencelakakan dirimu sendiri loh kalau bikin lampu seterang itu. Mungkin saya apa ya istilahnya, berprasangka positif aja sih ya, berprasangka positif. Dia lampu seterang itu, oh mungkin dia lagi nyari kunci kali, ada kuncinya hilang gitu kan, atau mungkin dia rabun ayam. Dia perlu seterang itu, terang banget. Aduh, gokil. Tuh jalannya pelan. Semua orang silap, wes. Mungkin dia berharap tuh kan, wes ini superhero gue gitu kan. Dia berharap tuh dapat perhatian lebih gitu. Tapi ya sudah lah kan, kita turunin aja kaca kita, terus kita kasih jempol. Saya memperhatikanmu, asik. Enggak sih, saya tinggal aja. Atau dijauhi lah. Bener loh, kalau silau lu bahaya loh, beneran. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi tren ya, lampu-lampu sepeda motor juga banyak yang terangnya kayak aduh, terang banget gitu, yang terangnya mencolok gitu. Mungkin teman-teman yang berada di hukum, berada di kepolisian lalu lintas gitu, mungkin bisa memperhatikan ini ya. Itu tuh banyak lagi tren sekarang tuh, lampu di jalan tuh terang banget. Terangnya tuh di atas normal gitu loh. Kan rasanya pabrikan nggak segitu deh, terang itu kenceng. Bahkan kalau saya perhatikan ada yang kasih lampu beam yang untuk di hutan gitu loh kan. Atau mungkin dia nggak sadar bahwa dia itu sedang di kota gitu, kelamaan di hutan ya kan. Jadi nggak sadar dia berada di kota, sehingga aduh gila, nyusahin orang loh, bener. Wih, itu apalagi kalau kita di depannya kenceng, bayangin lampu-lampu spion kan nyerang kita gitu loh. Itu bahaya, menurut saya sih bahaya. Ini mungkin bisa dikondisikan untuk teman-teman penegak hukum ya, mungkin bisa memperhatikan ini.
Ada banyak loh, itu cukup berbahaya. Untuk kalau kita sih masih bisa ya, kalau mata kita masih normal. Untuk mata-mata teman-teman tua yang umurnya udah gaek gitu kan, gimana caranya dia bisa silau banget. Itu kalau nggak tuh pasti akan minggir lah, udah kita ngalah aja lah. Begitu dilawan dia pasti akan, kalau dia kesel tersinggung dia pasti akan memviralkan gitu kan. Ya, pasti dia akan, ini dia akan bawa pengacara itu segala macam. Udah lah, kan nggak akan habis-habisnya itu urusan itu. Makanya ya udahlah, ngalah aja. Sing waras ngalah. Wes, saya rasa gitu aja ya review saya di dupa oles cendana ini. Ini cukup asik dupanya dan aroma juga masih kombinasinya juga asik. Dan ini teman-teman juga bisa request aromanya juga nggak hanya sekedar di mawar sama geranium aja, jadi bisa macam-macam. Ya, you name it lah, ya, bisa kasih kami challenge, kasih kami tantangan. Mau aroma apa nanti kami akan coba ini. Jadi intinya dia harus di dua ini, satu juga boleh sih sebenarnya, mau tolong dong saya aroma madu misalnya. Ini asik loh, cendana sama madu juga asik, cendana sama kemenyan juga asik, atau dicampur dua-dua juga bisa. Jadi ini memungkinkan teman-teman untuk berimajinasi, untuk berkreasi dengan nggak punya pakem sih, jadi di luar pakem juga boleh gitu loh. Contoh misalnya cengkeh dicampur susu juga asik-asik aja sih sebenarnya, kan dia punya karakternya sendiri gitu loh. Dan ikutin filmmu gitu. Jadi silakan nih teman-teman, kami menciptakan ruang nih buat teman-teman untuk berkreasi. Asik. Well, gitu aja. Thank you ya atas perhatiannya, atas komen-komennya, atas langsung DM ke saya. Thank you banget. Sebuah kehormatan bagi saya atas atensi teman-teman semua yang sampai saat ini mendukung saya. Baru saya upload video sudah ada yang langsung mantengin, udah yang langsung celoteh, udah ada yang langsung macam-macam. Itu keren banget. Thank you banget teman-teman. Thank you banget atas supportnya. Ya, dan itu bagi kami itu berguna banget untuk kami untuk introspeksi kami, untuk memperbaiki apa ya istilahnya, ya kinerja kami lah ya, seperti apa. Dan mungkin ada teman-teman yang bisa ngasih masukan, saran, monggo silakan ngasih saran. Mungkin kayaknya nggak usah nge-review yang terlalu vulgar deh, nggak usah nge-review yang langsung ngejelek-jelekin kesannya gitu. Udah oke, fine, saya akan coba nge-review yang cakep-cakep aja gitu. Well, thank you ya, saya Inyoman Mahapudi.